Eh, tapi di sini saya akan mau menjelaskan dikit. Nah, nanti warna-warna ini teman-teman bisa ganti ya, sesuai selera teman-teman. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Pada seri ketiga, setelah membuat menu, nah di sini teman-teman lihat ada dua menu di sini, ada data table dan table bootstrap. Nah di sini table bootstrap kita sudah bikin, kita belum buatkan data tablenya. Nah pada video kali ini kita akan buatkan data tablenya dan juga kita buatkan home ya. Jadi pada saat pertama kita masuk ke aplikasi ini, apa yang ditampilkan di awal. Nah kemudian di sini ada dua pilihan jenis table. Yang pertama nanti kita akan buat table yang menggunakan library data table, dan yang kedua adalah table bootstrap. Nah table bootstrap ini sudah kita buatkan ya. Jadi nanti kedepannya setelah kita buatkan data table, kita akan buatkan proses input data, tampilkan data. Jadi nanti kita tampilkan data di table bootstrap ini, kemudian juga nanti kita tampilkan data di data table, sehingga itu nanti menjadi pilihan buat teman-teman. Apakah teman-teman akan menggunakan table bootstrap atau data table di aplikasi teman-teman. Sebelum kita lanjut untuk membuat home dan data table, yang pertama kita akan rubah ini dulu ya, tulisan heading menjadi my table. Bukan my table tapi my template. Nah, nanti teman-teman terserah bebas ya, nama projectnya apa atau nama aplikasinya apa, silahkan rubah sesuai dengan yang sedang teman-teman kembangkan. Kita langsung ke codingan. Di sidebar ya. Sidebarnya ada di sini. Nah ini heading ini kita ganti, jadi sidebarnya ada di file index ya. Ini saya akan buat my template. Nah jadi nanti ini terserah teman-teman, disesuaikan dengan aplikasi yang teman-teman kembangkan. Sekarang kita save, kita kembali ke aplikasi, refresh, kemudian kita lihat. Nah di sini sudah ada my template ya. Jadi my template ini jika kita klik maka dia ke home. Nah kemudian ini juga nih logo, kalau kita klik dia akan ke home. Nah sekarang kita akan buat tampilan home ini. Pada saat awal kita masuk ke sini itu ada grafik ya, tapi grafiknya kita akan menggunakan punyanya Bootstrap ya teman-teman. Selanjutnya untuk kita membuat grafik, silakan teman-teman buka tab baru, kita buka Bootstrap 5 ya teman-teman, ketik Bootstrap 5 kemudian enter, scroll ke bawah. Nah di sini ada Bootstrap 5 get starter with Reschool. Nah kemudian teman-teman klik yang JavaScript ya, JavaScript, scroll ke bawah, kita cari grafik ya. Nah ini yang grafik, ini ada contoh-contoh grafik semua ya. Coba kita lihat yang Chart.js ya. Nah ini ada yang scatter plots, kemudian line graph, ini multiple line, linear graph, function graph, bar chart, p-chart, donut chart. Jadi mungkin kita akan pakai dua contoh ya. Di sini kita pakai yang bar sama kita pakai yang nah jadi yang pertama kita akan buatkan, jadi di sini nanti kita akan bagi dua ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu kita akan menggunakan grid ya. Jadi sebenarnya di Bootstrap juga udah ada contoh grid. Ini saya buka halaman baru Bootstrap ya. Bootstrap, kemudian scroll ke bawah, kita yang Bootstrapnya kita cari ini grid basic. Nah ini ya, jadi kalau untuk kita mau buat
apa namanya grid, kita menggunakan yang ini. Kan ada contoh-contoh gridnya ya, misalnya seperti ini, seperti ini. Nah, tapi kita akan buat sendiri ya. Sebenarnya mau copy ini juga bisa, cuman biar teman-teman paham maksudnya, kita buat sendiri. Jadi ini kita bagi dua bagian. Di sini, atau coba kita lihat dulu chart. Oke, di sini kita akan buatkan apa namanya? Yang pertama itu kita buatkan file baru dulu deh. Sidebarnya dibuka. Nah, di dalam folder view ini kita bikin apa namanya, new file. Kemudian kita namakan aja grafik titik php. Oh sorry, kita kan mau bikin di home ya. Jadi ini nggak perlu nih. Langsung aja di home. Nah, ini kita jadikan grid ya. Tapi kita coba ambil headernya ini nih. Kita ambil kontainernya ini ya. Jadi yang ini kita ambil. Kemudian di home kita paste. Kita tutup div dulu ya. Nah, ini kita tutup div. Kemudian di bawahnya ini kita akan bikin grid. Nah, yang pertama div titik row. Nah, kemudian dalam row ini kita bikin ada dua kolom ya, dua grid. Div titik col min 6. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya, kalau dari kiri ke kanan ini itu call-nya 12. Jadi kalau kita mau bagi dua, berarti yang sebelah kiri 6, sebelah kanan 6. Maka di sini kita akan buat dua ya. Sorry. Nah, di sini ini kita copy, kemudian kita bikin satu lagi. Jadi yang pertama di sini nanti kita isi yang apa namanya tadi ya, grafik ini ya, bar. Kemudian yang kedua di sini kita isi yang pie ya. Nah, kita kembali ke chartnya. Kita ambil codingannya. Yang pertama, nah ini kita ambil dulu nih. Ini kita ambil, kita copy. Kemudian ini kita taruh di indeks. Di indeks, tapi di dalam ini ya, dalam elemen head ya, antara head buka dan head tutup. Di sini kita kasih keterangan dulu grafik ya. Nah, kemudian ini kita paste. Kembali lagi ke sini. Oh sorry, ini kurang, ini sampai tutup chart ya. Diambil dari sini sampai sini. Kita copy ulang. Nah, ini kita paste di sini. Oke, makanya tadi ada merah error karena kurang tutup script ya. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, yang tanpa ini kita ambil, kita copy, kita taruh di home. Di ini karena ini kan apa tadi ya, apa model bar ya. Nah, kita taruh di grid yang pertama nih. Nah, di sini. Kemudian yang ini kita akan bikin file JavaScript-nya ya. Nah, kita kembali ke sini di dalam folder asset JS, kita bikin new file, kita namakan grafik titik php, kemudian enter. Nah, kita pastikan yang tadi. Oh sorry, bukan grafik titik php tapi titik js ya. Ini kita rubah jadi js. Nah, oke, seperti itu ya. Kemudian save. Kita kembali lagi ke, kita lihat dulu ini sudah. Oke, jadi kita sudah copy ya. Yang ini pertama kita taruh di index di dalam tag head. Kemudian ini kita taruh di home di dalam apa namanya tadi, grid yang sebelah kiri. Kemudian yang di dalam script ini kan tadi kita taruh di file baru ya,
di dalam folder JS file grafik.js. Nah, tapi kalau misalnya sebentar, ini kita save dulu, home juga kita save. Nah, ini kalau kita tampilkan dia belum tampil nih, refresh. Nah, dia baru ini kan, grafiknya belum tampil. Sekarang gimana caranya? Kita harus panggil dulu di sini nih, di bawah sini kita bikin script yang src ya. Nah, src ini apa? Alamat dari file grafik ini ada di mana? Di dalam folder assets. Jadi ingat ya, cara penulisan alamat filenya jangan sampai salah ya, baik hurufnya, urutannya ya. Jadi pertama di dalam folder asset slash, kemudian di dalam folder js slash, kemudian nama filenya grafik.js, grafik.js. Nah, sekarang kita save, kita kembali ke aplikasi, kita refresh. Nah, sekarang sudah muncul ya teman-teman ya. Yang pertama grafik sudah muncul, yang kedua ini kita ganti nih grafik ya. Ini yang border table, kita ganti grafik, kita save, kita lihat. Nah, sekarang kita coba, ini kan tadi call 6 ya, kita coba bikin call 12. Misalnya di sini saya ganti dengan call 12, kita save, kita kembali di sini, kita refresh. Sebentar, coba di sini kita tambah sm. Oh, ini kayaknya di JavaScript-nya ya. Coba kita lihat dulu. Oke, di sini ada width ya. Ini nggak ada home. Oh, di sini kita coba dulu nih. Coba misalnya kita buat dia di sini, kita bikin. Oh, ini dia udah batasin ya, width max. Misalnya kita hapus ini ya. Ctrl X, kita hapus, kita save. Coba kita lihat dia maksimal nggak. Nah, jadi seperti ini ya, default ke kanan. Kalau untuk call-nya 12. Ini kita nggak atur height ya, tadi kita cuma ngatur width-nya aja. Nah, sekarang kita kembalikan ke yang awal tadi ya. Kemudian ini kita balikin menjadi 6. Save, kita balik, kita lihat. Nah, ini yang grafik barnya ya. Kita kembali lagi ke codingan. Yang SM ini saya hapus saja. Nah, selanjutnya kita akan buat yang pie-nya ya di sini ya. Ini kita save, kita kembali ke sini, kita buka yang pie yang ini ya. Jadi ini kita klik, kemudian ini chart 294, kita lihat tadi sama enggak ya? Ini sih sama. Ini ya 250. Berarti, atau coba aja deh, kita coba pakai library ini jalan enggak ya untuk pie-nya. Kemudian yang ini, yang Canva-nya ini, canvas, kita copy, kita taruh di home column yang kedua ya, grid yang kedua ini. Kemudian ini kita save, kembali lagi ke sini, kita ambil yang file JavaScript-nya, kita ambil, kemudian copy, kita paste di sini ya. Nah, teman-teman perhatikan, ini ada, sebentar, coba kita lihat di home dulu, karena ada yang sama ya. Ini kan my chart ya. Kita ganti aja di sini bar,
Kemudian di sini kita ganti pie, jadi bar char sama pie char ya. Kemudian save. Tapi di sini harus kita ganti juga nih. Yang di sini bar, yang di sini pie. Kemudian save. Ini pasti tidak akan jalan ya. Sekarang coba kita kembali ke coding, ke aplikasi, kita refresh. Oh, langsung jalan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Cuman sebentar, coba kita lihat codingannya dulu. Jadi yang pertama dia menggunakan satu library ya, tapi ini versi 250. Kalau yang Py itu sebenarnya versinya udah beda ya. Ini tadi ya. Nah, ini versi 294. Jadi ini mungkin versi yang lebih baru ya. Oke, nggak apa-apa, kita pakai yang 150 aja yang sudah kita copy. Kemudian yang perlu kita periksa di sini, ini ada X values ya. X values ya, values bar color. Nah, sebenarnya ini harus kita ganti namanya ya. X values yang pertama ini bar ya, biar dia tuh nggak bentrok dengan sini. Nah, di sini juga bar, di sini juga bar. Tapi di sini harus kita samakan nih X values-nya bar, kemudian bar color-nya nih bar. Nah, di sini juga bar. Sekarang coba kita save. Di sini ada lagi enggak ya? Enggak ya. Kita save. Kemudian coba kita refresh aplikasi. Oke, enggak masalah ya. Jadi ada perbedaan antara X value ya, value bar sama pi. Kemudian kalau teman-teman perhatikan ya, ini height-nya terlalu tinggi ya. Sedangkan ini cuma segini. Coba kita perhatikan di sini di home. Ini width, max width. Nah, ini coba kita bikin di sini height ya. Kita kasih dulu titik koma, kemudian height. Kita coba kasih 50%. Save. Coba kita refresh. Oh, kekecilan ya. 50. Coba 90 ya. 90 kebesaran guys. Save. Refresh. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Tapi nanti teman sesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, kemudian di sini juga grafik. Mungkin nanti teman-teman, atau misalnya kita pisah ya. Di sini ada, oh enggak juga. Ini jadi misalnya nanti teman-teman berubah sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, nanti di sini judulnya nih yang kita rubah nih, sesuai misalnya ini grafik untuk tampilkan data apa. Ini juga grafik untuk tampilkan angka-angka dari data apa. Nah, caranya kita kembali di JS. Yang pertama ini ya, nah ini dia nih. Teksnya ini kita ganti, misalnya data 1 ya. Data 1 atau grafik 1 ya. Grafik data 1 ya. Nanti teman-teman sesuaikan dengan data apa yang mau ditampilkan ya. Nah, kemudian ini kita copy aja. Di sini kita grafik data 2. Ini kita ganti 2. Kemudian save. Kita kembali ke aplikasi refresh ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini grafik data 1, grafik data 2. Mungkin ada beberapa data yang di database mau ditampilkan ke dalam grafik. Nah, nanti bisa kita olah di sini. Kemudian ini tulisan ini terserah, nanti teman-teman edit sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi saat ini kita sudah bisa bikin grafik, kemudian tabel bootstrap. Nah, yang terakhir pada video kali ini kita akan bikin data table. Nah, ini yang belum ya.
Di sini grafik udah, kita akan bikin data table. Tapi di sini saya akan mau menjelaskan dikit. Nah, nanti warna-warna ini teman-teman bisa ganti ya, sesuai selera teman-teman. Jadi kalau untuk menggantikannya tuh nah misalnya yang untuk bar itu di sini ya. Jadi teman-teman bisa langsung ketik nama warnanya, tapi bisa juga menggunakan kode warnanya. Misalnya di sini saya kasih warna hitam. Warna hitam itu pagar 000 save. Nah, kemudian balik ke aplikasi refresh. Oh, sorry. Di sini dia harus dengan ini ya. Misalkan di sini blue. Save. Coba kita kembali ke aplikasi refresh. Sorry, ini dia nggak mau terbaca. Kita lihat dulu. Refresh. Ini udah berubah ya. Tadi belum save benar ya. Jadi teman-teman bisa ganti warna sesuai selera teman-teman. Ini saya kembalikan lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Sementara nanti kalau untuk kita tampilkan ke database, kita akan menggunakan apa namanya jQuery ya, untuk angka-angka ini ya. Jadi angka-angka ini, kemudian nama-nama ini, itu nanti kita akan menggunakan jQuery untuk menampilkan data dari database. Begitupun di sini ya. Nah, kemudian ini di sini nih kode-kode warnanya nih. Misalkan ini ya. Yang Itali ini kita mau ganti warna hitam misalkan. Ini kita ganti dengan 000. Save. Ini kita refresh. Nah, ini kan hitam ya. Jadi seperti itu teman-teman. Sekarang saya kembalikan ke semula. Jadi itu sekedar agar teman-teman tahu bahwa untuk grafik bagaimana kita mau mengolah grafik. Nah, seperti itu caranya. Tapi nanti untuk menampilkan data di sini, kemudian di table bootstrap, nanti kita masuk ke CRUD-nya ya. Ini juga sebenarnya kita udah di view ya. Tinggal nanti di CRUD itu kita bagaimana input data, tampil data, ubah data, dan hapus data. Jadi di sini akan tampil data dari database secara otomatis. Kemudian di sini juga angka-angkanya akan sesuai dengan data yang kita input ke database. Berikutnya di sini tinggal kita akan bikin data tables ya. Nah, sekarang ini saya close dulu, ini juga close. Kita akan buka websitenya data tables ya. Data tables, saya lupa apa namanya ini ya. Jadi datatables.net ya. Jadi teman-teman ketik aja data table, nanti muncul datatable.net. Ini tinggal diklik. Nah, di sini kita tinggal ambil codingannya dan library-nya. Yang pertama, teman-teman ini klik example. Sebenarnya di sini banyak contoh ya. Kita pakai yang misalnya ini ya, zero configuration. Teman-teman klik. Nanti data table-nya seperti ini. Jadi ada entry-nya, ada searching-nya, juga ada pagination-nya. Jadi kalau kita klik, dia masuk ke halaman berikut. Ini juga misalnya kita mau tampilkan 25 row. Nah, ini kan akan tampil 25 row atau sampai 100 ya. Nah, jadi seperti itu. Di sini misalnya kita cari salah satu nama ya. Acosta. Kalau kita ketik sini Acosta. Acosta. Tadi apa ya tulisannya? Mana tadi? Oh, ini aja Kelly ya. Kelly. Oh, nggak muncul ya. Oh, ini dia nih Kelly ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita ketik dia langsung muncul. Jadi kita akan menggunakan library data table ini untuk membuat tabel seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan library itu sebenarnya sangat mempermudah kita. Yang pertama kita ambil dulu HTML-nya. Nah, ini kita copy ya.
HTML-nya ini kita copy sampai di paling bawah. Ini contoh yang sudah dibikin oleh data table, ini kita copy. Kemudian kita ke codingan, kita buka data table. Nah, ini kita hapus, kemudian kita paste di sini, kita save. Nah, kalau kita baru ambil HTML-nya aja, akan tampil seperti ini teman-teman. Jadi tabel biasa ya, kotak-kotaknya juga nggak ada ya, bordernya nggak ada. Sekarang kemudian kita ambil, ini kan HTML, kita ambil yang JavaScript-nya. Nah, ini kita copy, kemudian kita pastekan di paling bawah sini teman-teman. Ini kita paste, kita bikin dulu teks script-nya ya, script, kita taruh di dalam teks script, kemudian save. Selanjutnya kita ambil ini library-nya nih, yang pertama ini kita copy, ini kita taruh di index, kita buka, kemudian file index. Nah, kita taruh di dalam tag head juga ya, jadi setiap library-nya itu kita taruh dalam tag head. Di sini kita bikin dulu keterangannya, data tables. Nah, kemudian kita bikin script src-nya ya, script. Nah, kemudian kita paste di dalam src-nya. Kemudian kita ambil yang kedua nih, jadi library JavaScript-nya ada dua ya. Yang kedua kita ambil, kita bikin lagi di bawahnya script, kemudian kita paste dalamnya. Nah, yang berikutnya kita ambil CSS-nya. Nah, ini CSS-nya cuman yang ini ya. Ini kita copy, kemudian kita kembali ke sini, di bawahnya kita bikin link, kemudian kita paste di dalam href-nya. Sekarang coba kita save, kita kembali ke aplikasi, coba kita refresh. Nah, langsung jadi ya teman-teman ya. Tapi kita lupa ya, tadi harusnya kita bikin apa namanya, headernya dan kontainernya dulu. Jadi ini nanti kita copy aja dari table bootstrap ya. Yang ini, nah ini nih kita copy aja nih dari 3 baris ini, kita copy. Kemudian buka data tables di paling atas, kita pastekan. Nah, ini kita turun ke baris kedua, kemudian kita paste di baris ke-1. Tapi di sini harus kita tutup di paling bawah sebelum script ini nih. Nah, pas di bawah table kita tutup div-nya. Sekarang kita save, kita kembali lagi ke aplikasi, kita refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini udah ada entry, misalnya entry 25. Nah, dia sudah entry-nya 25 kan. Kemudian misalnya kita ke page kedua, nah dia langsung berubah ya. Page ketiga. Kemudian misalnya, nah perhatikan ya, ini Zorita. Zorita, misalnya kita berada di page pertama, katakanlah ini yang ini, kita ketik di sini Zorita. Nah langsung muncul ya. Semua yang sudah kita input di database atau semua yang sudah kita tampilkan di sini akan muncul pada saat kita pencarian. Jadi dengan adanya library ini mudah sekali ya teman-teman ya, kita membuat sebuah tabel. Nah, tinggal bagaimana data yang kita input ke database kita akan tampilkan di sini nih, di apa, jadi gimana cara kita menampilkan data di data table, kemudian di table bootstrap, dan kemudian kita tampilkan angka-angkanya di grafik. Tapi ini perlu kita rubah dulu nih ya. Ini kita ganti namanya data table. Atau nggak apa-apa, biarin aja seperti ini. Nanti teman-teman sesuaikan dengan data apa yang mau ditampilkan di sini. Ya, juga tulisan ini juga. Nah, begitu juga di table bootstrap. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara kita menggunakan bootstrap untuk menampilkan apa namanya. Jadi sebenarnya di bootstrap ini, oh ya teman-teman, saya lupa. Jadi untuk data table ini ya, data table ini,
data tables. Nah, ini dia juga menggunakan Bootstrap, teman-teman. Sekarang misalnya gini, ini kan tadi kita di index, kita sudah copy library-nya data table. Tapi misalnya ini saya Bootstrap, saya komen, dia akan berantakan karena dia juga menggunakan library Bootstrap. CSS-nya itu Bootstrap ya. Sekarang coba kita refresh ya. Nah, dia berantakan. Sorry. Ini semua ya, yang Bootstrap semua nih saya komen ya. Refresh. Oh, ternyata yang versi terbaru ini dia nggak menggunakan Bootstrap ya. Oke, kita kembali lagi. Abaikan yang barusan. Ini saya refresh lagi. Nah, jadi kita menggunakan library Bootstrap ini semuanya sebenarnya udah ada. Sekarang di sini ya, kita buka lagi Bootstrap. Nah, teman-teman perhatikan ya, di Bootstrap ini sebenarnya udah banyak yang bisa kita gunakan. Kita mau untuk image-nya, ini sudah ada codingannya ya, apa kelasnya ya. Tadi grid sudah, misalnya button. Nah, ini juga tinggal kita mau yang mana, tinggal kita pilih misalnya secondary yang ini, primary yang ini, success, info. Jadi udah ada warna-warnanya. Kemudian, nah yang seperti ini button, tinggal kita copy aja. Terus ini yang ukurannya mulai dari large yang baris atas, kemudian primary, default yang line kedua ini baris kedua, kemudian small yang baris ketiga. Terus di sini misalnya progress bar. Nah ini ya, jadi ini sebenarnya sama dengan grafik ya. Bukan grafik tapi ya progress bar sih. Kemudian, nah pagination-nya juga udah ada, walaupun tadi kita di di data table udah ada, kita bisa juga menggunakan yang punya Bootstrap. Jadi ini ada beberapa contoh, ada dua contoh ya. Oh ada banyak nih ya. Nah ini contoh-contohnya. Kemudian chart. Nah ini seperti ini drop down. Nah jadi kalau ini kita klik, dia muncul sub menu. Navbar kita awal udah, ini ada modal. Jadi kalau kita klik muncul modal seperti ini. Jadi di Bootstrap ini banyak ya teman-teman ya. Ada yang Bootstrap-nya ada, tinggal di sini teman-teman kalau mau belajar, di sini ada HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Java, PHP. Nah, jadi teman-teman bisa belajar di sini, coba-coba aja supaya teman-teman paham, oh ini buat bikin apa. Kemudian kalau biasanya untuk website itu ada di sini namanya, saya lupa tuh, slide di sini namanya apa ya? Sorry saya lupa, tapi nanti ini dia brosur. Nah ini slide-nya. Jadi teman-teman bisa coba-coba aja ya. Oke, jadi seperti itu cara kita menggunakan Bootstrap. Nanti setelah paket seri ini selesai, kita akan buatkan bagaimana kita bikin template keren. Pertama kita mungkin bikin template dashboard yang responsif dan lebih keren, tapi kita menggunakan full codingan kita sendiri, codingan natif ya. Kita nggak menggunakan punya Bootstrap, kita nggak menggunakan punya yang lain-lain. Paling nanti untuk Bootstrap sama data table mungkin kita akan menggunakan untuk tabelnya aja, tapi untuk mulai dari navbar, kemudian punya tata letak ini semua nanti yang sidebar ini juga kita bikin dengan CSS sendiri, sehingga nanti teman-teman paham, oh kalau menggunakan CSS sendiri itu seperti apa gitu, yang ya pokoknya lebih keren dari inilah ya. Oke teman-teman, kita akhiri dulu video kali ini. Nanti video berikutnya kita akan membuat database dan kemudian kita akan membuat input data. Jadi di sini nanti ada tombol input data untuk data tabelnya kita mungkin letak di sini. Sedangkan untuk Bootstrap-nya juga nanti kita letakkan di atas sini ya, data table ya. Nah, jadi pada saat kita klik nanti muncul di sini form input data. Jadi form inputnya tuh kita bikin di modal ya. Mana sih tadi modal? Nah di sini.
Jadi nanti kita klik, nah muncul di sini ada form input data. Nah di sini juga kan sebenarnya formnya udah ada nih. Mana ya formnya? Nah ini dia nih. Nah nanti kita menggunakan form bootstrap juga nih. Ada yang seperti ini, macam-macam di sini ya. Teman-teman bisa nanti coba satu-satu dari atas ya. Teman-teman coba supaya nanti ke depan teman-teman misalnya, oh saya butuh ini, ambilnya di bootstrap. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian sebenarnya sini juga ada icon ya. Tapi nanti itulah teman-teman cari-cari, coba-coba dulu satu-satu buat latihan. Nah, saat ini kita akhiri dulu video kali ini. Insya Allah di video berikutnya kita akan buat database dan input data. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Sampai jumpa.